Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kak Rinda. Saya adalah mahasiswi Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung Angkatan 2022 dengan NPM 2213031080. Nah, kali ini kita akan membahas materi ekonomi yang sudah tidak asing dan sering kita jumpai nih dengan kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pasar. Tapi teman-teman tahu nggak sih, ternyata pasar ini dibagi lagi menjadi dua jenis. Tapi bukan pasar tradisional dan modern ya, karena kali ini kita akan membahas materi ekonomi yaitu tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna. Penasaran? Yuk simak videonya sampai habis. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, yakni tentang pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna, alangkah baiknya kita harus tahu dulu nih tentang pengertian pasar. Apa sih itu pasar? Nah, jadi pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang ataupun jasa. Nah, tapi yang terjadi sekarang, kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa itu tidak hanya bisa dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa secara tidak langsung, baik itu melalui online shop, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya. Nah, jadi apa sih itu pasar? Nah, jadi pasar itu adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan jual beli barang ataupun jasa. Nah, karena kita sekarang udah tahu tentang pengertian pasar, kita masuk ke pembahasan mengenai suatu tempat dikatakan pasar apabila memenuhi 3 kriteria. Nah, yang pertama ada calon pembeli dan penjual. Nah, yang kedua ada barang ataupun jasa yang diperjualbelikan, dan yang ketiga adalah terjadinya proses tawar-menawar. Nah, teman-teman, karena kita tadi udah tahu tentang pengertian pasar dan bagaimana kriteria suatu tempat dapat dikatakan dengan pasar, nah sekarang kita masuk ke subbab materi pembahasan kita, yakni tentang jenis-jenis pasar. Nah, jadi seperti yang kita tahu, tadi jenis-jenis pasar itu ada dua, ada pasar persaingan sempurna dan ada pasar persaingan tidak sempurna. Jadi apa sih pasar persaingan sempurna itu? Jadi pasar persaingan sempurna itu adalah industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana keduanya itu tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Nah, di sini ada karakteristik dapat dikatakan pasar persaingan sempurna nih. Nah, yang pertama, jadi semua perusahaan dalam pasar persaingan sempurna itu menghasilkan barang homogen. Contohnya, ada pasar beras, ada pasar sayuran, dan sebagainya. Nah, dan yang kedua, perusahaan produsen maupun konsumen itu memiliki pengetahuan atau informasi yang sempurna mengenai harga di pasar tersebut. Nah, dan yang ketiga, harga di pasar persaingan sempurna itu sudah ditentukan oleh pasar. Nah, dan yang keempat, perusahaan bebas keluar masuk pasar. Maksudnya gimana nih? Jadi, apabila suatu perusahaan itu mengalami laba, maka ia berhak untuk melanjutkan kegiatan transaksi atau jual belinya. Nah, apabila suatu perusahaan itu mengalami rugi, maka ia juga bebas untuk keluar dari pasar tersebut. Nah, karena tadi kita udah sama-sama membahas tentang pengertian pasar persaingan sempurna dan bagaimana sih karakteristik dari pasar persaingan sempurna ini. Nah, kali ini kita bakal masuk ke jenis pasar yang kedua, yakni pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna ini? Jadi, pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna ini adalah struktur pasar di mana penjualnya ini lebih sedikit daripada pembelinya. Nah, teman-teman tahu nggak sih, ternyata pasar persaingan tidak sempurna ini dibagi lagi nih menjadi 3. Ada pasar monopoli, ada pasar monopolistik, dan ada pasar oligopoli. Nah, apa sih pasar monopoli itu? Jadi pasar monopoli itu adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Contohnya ada PT PLN, ada PT KAI, di mana seperti yang kita tahu di Indonesia hanya terdapat satu perusahaan PLN dan satu perusahaan KAI. Nah, yang kedua ada pasar monopolistik. Nah, jadi apa sih pasar monopolistik itu? Jadi pasar monopolistik ini adalah pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang berbeda corak. Contohnya apa nih? Contohnya ada sampo, ada sabun, dan sebagainya. Nah, yang ketiga ada pasar oligopoli. Nah, apa sih pasar oligopoli itu? Jadi pasar oligopoli adalah
pasar yang hanya terdapat beberapa produsen untuk menyediakan keperluan pasar nih. Contohnya apa? Contohnya ada industri semen, ada industri rokok, dan sebagainya. Nah teman-teman, karena tadi kita udah bahas semua tentang pengertian pasar sampai jenis-jenis pasar, ada pasar persaingan sempurna, ada persaingan tidak sempurna. Nah mungkin segitu dulu untuk bahasan ekonomi kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.